Shalom saudara, Rema hari ini. Bacaan kita terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Harapan baru dari tulang-tulang yang sudah mengering. Pernahkah kita berada dalam sebuah situasi yang rasanya benar-benar sudah buntu dan tidak ada lagi jalan keluar yang tersedia bagi kita? Mungkin kita merasa seperti sedang berdiri di tengah puing-puing rencana yang gagal atau puing hubungan yang sudah hancur berantakan tanpa sisa. Dalam catatan sejarah dunia, kita seringkali melihat peradaban besar yang runtuh dan hanya meninggalkan tulang belulang kejayaan masa lalu yang tertimbun debu tebal. Keadaan seperti itu seringkali membuat kita merasa bahwa masa depan kita sudah tertutup rapat dan tidak ada lagi ruang untuk sebuah keajaiban besar. Namun, sadarkah kita bahwa justru di tempat yang paling gersang dan sunyi itulah suara Tuhan seringkali terdengar paling nyata dan berkuasa? Nabi Yehezkiel pernah dibawa oleh Roh Tuhan ke sebuah lembah yang bukan berisi harta karun, melainkan penuh dengan tulang-tulang yang sudah sangat kering. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan ini dengan seksama. Ayat utama kita terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Untuk memahami pesan luar biasa ini secara mendalam, maka kita perlu melihat latar belakang sejarah yang pahit di mana naskah ini dituliskan oleh Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel menuliskan penglihatan ini saat bangsa Israel sedang berada dalam masa pembuangan yang kelam di Babel, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Yerusalem telah hancur total dan bait Allah yang menjadi kebanggaan spiritual mereka telah rata dengan tanah akibat serangan brutal tentara Nebukadnezar. Bangsa Israel pada waktu itu bukan hanya kehilangan tanah air mereka, tetapi mereka benar-benar kehilangan identitas diri dan harapan sebagai umat pilihan. Lembah yang penuh dengan tulang kering dalam penglihatan Yehezkiel adalah representasi visual yang sangat akurat tentang kondisi mental dan spiritual bangsa Israel saat itu. Secara budaya, bagi orang Yahudi kuno, melihat tulang-tulang yang berserakan dan tidak terkuburkan adalah sebuah tanda kutuk serta penghinaan yang sangat luar biasa. Tulang-tulang itu dikatakan sudah sangat kering, yang dalam bahasa aslinya mengindikasikan bahwa kehidupan telah sangat lama pergi meninggalkan tempat sunyi tersebut. Tidak ada lagi sumsum yang tersisa dan tidak ada lagi sisa-sisa kehidupan yang bisa diharapkan secara medis maupun secara logika manusia pada masa itu. Tuhan membawa Yehezkiel berjalan keliling di antara tulang-tulang itu untuk memastikan bahwa nabinya benar-benar melihat realitas kematian yang bersifat absolut dan permanen. Pertanyaan Tuhan kepada Yehezkiel tentang apakah tulang-tulang itu dapat hidup kembali sebenarnya adalah sebuah ujian iman yang tajam bagi kita semua hari ini. Jawaban Yehezkiel yang menyerahkan segala sesuatu kepada pengetahuan mutlak Tuhan menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati yang sangat mendalam di hadapan Sang Pencipta. Kita belajar bahwa ketika kita sampai di titik nol yang paling rendah dalam hidup kita, maka itulah saatnya kedaulatan Tuhan mulai bekerja secara penuh. Konteks sejarah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada situasi politik atau kondisi kehidupan pribadi yang terlalu buruk bagi Tuhan untuk diintervensi dengan kekuatan tangannya. Bahkan ketika sejarah dunia seolah-olah sudah mencatat kekalahan mutlak kita, namun Tuhan tetap memegang pena kehidupan untuk menuliskan bab baru yang gemilang. Salah satu kata kunci yang sangat sentral dan menjadi fondasi dalam teks aslinya adalah penggunaan kata ruah. Kata ruah dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang sangat kaya dan multidimensi, yaitu roh atau napas atau angin yang memberikan esensi kehidupan. Dalam ayat kelima, Tuhan berfirman secara spesifik bahwa Ia akan memberi ruah ke dalam tulang-tulang itu sehingga mereka dapat bangkit dan hidup kembali. Konsep gramatika ini sejajar secara sempurna dengan apa yang kita temukan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup atau nesyamah ke dalam hidung manusia pertama. Penggunaan kata ruah menunjukkan
bahwa pemulihan sejati yang kita butuhkan bukan sekedar perbaikan fisik luar, tetapi sebuah tindakan intervensi langsung dari Roh Allah. Secara gramatika, teks ini juga menggunakan bentuk kata kerja imperatif atau perintah saat Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang mati itu. Hal ini memberikan penekanan yang kuat bahwa kuasa firman Tuhan yang diucapkan melalui mulut manusia memiliki otoritas rohani untuk mengubah realitas fisik yang sedang terjadi. Sama seperti dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6 yang menyatakan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan dan oleh nafas atau ruah dari mulutnya segala tentaranya diciptakan secara ajaib. Integrasi bahasa asli ini menyadarkan kita bahwa setiap kali kita memperkatakan firman, maka ada kuasa daya cipta ilahi yang sedang kita lepaskan untuk merestorasi keadaan yang sudah rusak. Kita harus menyadari bahwa setiap kata-kata yang selaras dengan kehendak Tuhan serta firman-Nya memiliki bobot supranatural yang mampu menggetarkan dan mengubah lembah kekeringan yang paling sunyi sekalipun dalam hidup kita. Kita seringkali menunggu keadaan di sekitar kita berubah terlebih dahulu, barulah kita mau menaruh rasa percaya kita kepada janji-janji Tuhan. Namun, dalam penglihatan dahsyat Nabi Yehezkiel ini, kita melihat sebuah pola ilahi bahwa Tuhan memerintahkan nabinya untuk berbicara kepada tulang-tulang sebelum adanya gerakan pada tulang-tulang itu. Pemulihan dalam hidup kita seringkali dimulai saat kita berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan di tengah situasi yang tampak mustahil bagi akal sehat kita. Kata-kata kita yang selaras dengan firman Tuhan adalah benih rohani yang akan menumbuhkan mujizat besar di tengah lembah kekeringan yang sedang kita hadapi. Mari kita segera berhenti untuk terus mengeluhkan betapa keringnya keadaan ekonomi atau kesehatan kita dan mulailah memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Setiap deklarasi iman yang kita ucapkan berdasarkan firman Tuhan akan menciptakan atmosfer yang mengundang kuasa Tuhan bekerja secara nyata. Kita harus memiliki keberanian untuk memanggil hal-hal yang tidak ada seolah-olah hal itu sudah ada, karena kita tahu siapa yang memberikan perintah tersebut. Kita harus memperhatikan dengan seksama bahwa ketika Yehezkiel mulai bernubuat, maka tulang-tulang itu tidak langsung menjadi manusia yang hidup secara instan seketika itu. Ada sebuah proses rekonstruksi yang terjadi secara bertahap, di mana ada bunyi berderak yang diikuti dengan penyambungan kembali setiap tulang pada tempatnya yang tepat. Seringkali dalam hidup ini kita menginginkan hasil yang serba instan, namun Tuhan lebih sering bekerja melalui proses yang sistematis untuk membentuk kita kembali. Mungkin saat ini kita baru mendengar bunyi berderak atau sekedar perubahan kecil dalam masalah kita, dan kita harus tetap memiliki kesetiaan dalam proses itu. Tuhan sedang menyusun kembali setiap kepingan hidup kita yang berserakan satu demi satu, sampai semuanya menjadi benar-benar utuh dan sempurna di matanya. Janganlah kita menjadi tawar hati atau menyerah di tengah jalan ketika kita melihat bahwa daging dan kulit baru saja mulai tumbuh tetapi napas belum ada. Kesabaran dalam mengikuti ritme kerja Tuhan akan membawa kita pada penyelesaian yang indah, karena Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah atau tidak rapi. Tubuh yang sudah tersusun rapi dengan urat dan daging serta kulit yang lengkap ternyata belum memiliki kehidupan sampai ruah itu masuk ke dalamnya. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat tajam bagi kita, bahwa organisasi yang hebat atau perencanaan yang sangat matang sekalipun tetaplah mati tanpa Roh Kudus. Kita bisa saja memiliki segalanya secara materi atau jabatan yang tinggi, namun jika kita kehilangan napas kehidupan dari Tuhan, maka kita hanyalah mayat. Kita perlu mengundang Roh Kudus secara pribadi setiap hari untuk memenuhi aspek pekerjaan dan rumah tangga kita, agar segala sesuatunya benar-benar menjadi hidup. Janganlah kita hanya mengejar tampilan luar yang tampak baik di mata orang lain, tetapi kejarlah kehadiran Tuhan yang memberikan esensi kehidupan yang sejati.
Tanpa intervensi ilahi, maka semua usaha keras kita hanyalah akan menghasilkan kepuasan yang semu dan tidak memiliki dampak kekekalan yang nyata bagi dunia. Tujuan akhir Tuhan membangkitkan tulang-tulang yang sudah kering itu bukan hanya supaya mereka sekedar hidup kembali untuk kepentingan diri mereka sendiri secara pribadi. Teks Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa mereka bangkit berdiri dan menjadi satu tentara yang sangat besar yang siap untuk melakukan tugas besar. Tuhan memulihkan hidup kita agar kita menjadi alatnya yang efektif untuk memberkati orang lain dan membawa perubahan positif bagi lingkungan di sekitar kita. Kesaksian hidup kita tentang bagaimana Tuhan membangkitkan kita dari keterpurukan yang dalam akan menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang masih tertahan di lembah. Mari kita sadari sepenuhnya bahwa setiap pemulihan dan kesembuhan yang kita alami membawa tanggung jawab besar untuk melayani rencana kedaulatan Tuhan di muka bumi. Kita tidak dipulihkan untuk menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi laskar Kristus yang membawa terang di tengah kegelapan dunia. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini dimaksudkan untuk menopang tangan mereka yang lemah dan membimbing mereka menuju jalan keselamatan yang hanya ada di dalamnya. Tuhan menegaskan dengan otoritas penuh bahwa Ia sendiri yang akan membuka kubur-kubur kita dan membawa kita keluar dari sana dengan kuasa tangannya yang kuat. Ini adalah sebuah jaminan yang mutlak bagi kita, bahwa tidak ada penjara kegelapan atau kubur keputusasaan yang bisa menahan kita jika Tuhan sudah bertindak. Kita tidak perlu lagi takut atau terintimidasi dengan bayang-bayang kegagalan masa lalu, karena Tuhan kita adalah ahli dalam membangkitkan apa yang sudah mati. Iman kita harus berlabuh dengan teguh kepada karakter Tuhan yang selalu setia pada setiap janji-janjinya kepada umatnya. Mari kita bangkit berdiri dengan keyakinan yang baru, bahwa hari esok kita ada di tangan Tuhan yang mampu mengubah lembah kematian menjadi medan kemenangan yang besar. Kepercayaan kita kepada kedaulatan Allah akan menghapuskan segala bentuk kekhawatiran dan memberikan ketenangan batin yang melampaui segala akal budi manusia yang terbatas. Jadilah kuat di dalam Tuhan, karena Dia yang memanggil kita adalah setia, dan Dia pasti menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya di dalam kita.